Itu domainnya ada di desa adat, keputusan adat. Digoyang dan disayang. Karena disayanglah dia digoyang. Upaya-upaya untuk penguatan, penyelamatan itu tetap dilakukan. Netizen Indonesia, kita lanjutkan pada season ketiga, season terakhir. Kita buat sedikit agak panas lah ini para narasumber. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kriteria pemberian kredit seperti apa? Apakah kita perlu mengganti nama LPD, singkatan LPD dengan yang lain? Terus apa harapan para pelaku ini, orang yang in charge di dalam LPD ini, harapannya seperti apa tentang LPD ini? Terus di dalam pemberian kredit, persoalan apa yang ada? Dan bagaimana solusinya? Mungkin saya rangkum pertanyaannya, nanti para narasumber silahkan. Siapa yang mempunyai kapasitas atau kompetensi untuk menjawab, silahkan. Mungkin dari siapa? LPD? Pertama dulu. Silakan. Terima kasih Pak Man. Saya mungkin satu aja dulu dari sekian pertanyaan. Saya ingin menjawab untuk perubahan nama LPD, singkatannya itu. Menurut kami dari Badan Kerjasama LPD, tentu karena ini adalah roh daripada awal LPD itu adalah Lembaga Perkreditan Desa. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 1 2013 pun jelas disuratkan Lembaga Perkreditan Desa. Sehingga kalau ini dirubah namanya, pemahaman kami nanti artinya juga berbeda, tidak lagi dikecualikan. Selain itu tentu juga kita dimensi-dimensi historis daripada awal berdirinya LPD ini harus juga kita hargai. Terus juga dari segi sosiologis, karena masyarakat sudah hafal betul, sudah familiar betul tentang nama LPD, Lembaga Perkreditan Desa. Selain juga aspek teknisnya, kalau aspek yuridis apalagi, terkadang teman sudah langsung melakukan pengikatan di notaris dan sebagainya dengan nama Lembaga Perkreditan Desa. Tentu kalau ini dirubah tentu akan menimbulkan persoalan menurut pemahaman kami. Mohon maaf nanti bisa diluruskan. Ya. Yang lain lagi, yang satu lagi ini magis. Nama LPD menurut kami yang 32 tahun sudah bergelut di LPD sangat magis. Tidak gampang merubah nama sesuatu di Bali. Memberikan nama seseorang juga pakai upacara. Iya betul. Apalagi, orang motor aja dibuatkan ditulis ental ya. Betul. Dinyalakan lilin atau api dengan memasukkan ke minyak. Iya. Itu kan pengesahan secara niskala. Tidak gampang serta merta diganti dengan suka-suka hatinya. Nah, ya itu kan seperti itu kurang lebih ya. Artinya apapun Nike, tentu pemahaman kami seperti tadi dan sudah tentu harapan kami selaku pengelola, kita bagaimana LPD ini menjadi warisan anak cucu kita ke depan. Ajak dari awal pendirian almarhum Pak Prof. De Bagus Mantru sampai ke depan. Dan ini kan memerlukan perhatian dari kita semua, dari Pemda, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari tokoh desa adat, dari Kramo Bali itu sendiri, dan karena ini unik. Oleh karena itu harapan kami, bagaimana kalau kita sering duduk bersama lah untuk membicarakan masalah LPD, untuk menghindari hal-hal yang kurang baik lah untuk perkembangan LPD ke depan. Tentu harapan kita, tentu nunasi ring sesuunan pemekas, talat mangde ring Kramo adat Bali niki mangde LPD menjadi betul-betul menjadi harapan tumpuan ekonomi desa adat. Yang kira nih ke. Harus. Jadi kalau di bidang usaha LPD ada 2 bidang usaha, ada pengumpulan dana dan penyaluran kredit. Sampai saat sekarang dengan aset yang besar, dana yang terkumpul juga besar, bahkan nasabah penabung itu sampai mencapai 2 jutaan. Artinya jumlah penabungnya ya. Artinya apa? Kepercayaan masyarakat yang sedemikian tinggi terhadap LPD
itu mencirikan bahwa LPD ini perlu dijaga, dirawat, sehingga tidak sampai dana-dana nasabah itu hilang atau bermasalah. Kemudian di dalam penyaluran kredit, di kami ada pedoman kebijakan perkreditan. Jadi semacam SOP untuk pemberian kredit dari pemberian kemudian sampai dengan penyelesaian ketika kredit itu bermasalah. Jadi ada, kalau di normal bagus di jalannya kredit itu tidak masalah. Tetapi di dalam perjalanan, apalagi di masa pandemi sekarang ini, kredit menjadi hal yang sangat krusial untuk napi LPD, dan itu menjadi atensi kami memberikan penguatan terhadap LPD. Memang untuk di situasi saat sekarang ini, LPD juga memberikan, kalau istilah pemerintah ada relaksasi, kalau di kami di LPD ada restrukturisasi. Ada pemberian keringanan untuk nasabah yang memang terdampak terhadap COVID. Di luar soal yang emergensi, soal pandemi, kriteria pemberian kredit ada kan? Ada Bapak. Pak Dengar ada kan? Nggih, ada. Ada kapasitinya 5C-nya gimana nika, ya? Ada. Nggih, niku menjadi pedoman bagi napi petugas kredit ketika memberikan kredit kepada warga. Disampaikan kalau kami untuk masalah-masalah penguatan SDM kami sampaikan melalui pelatihan untuk kaitan ini. Nanti materi-materi yang seperti itu. Ya, sesuai enggak dari hasil pelatihan itu bisa tereksekusi dengan apa harapan dari pelatihan itu oleh pelaku-pelaku yang di LPD di tingkat desa itu? Hampir sebagian besar perjuru LPD Nike memahami dan melaksanakan, hanya saja di dalam situasi-situasi tertentu mereka kadang-kadang membuat kebijakan niki yang kadang-kadang nanti harus ada juga nanti pengawasan yang lebih intensif dari pengawas internal. Ya. Kebijakan ini kebijakan yang diambil berdasarkan personality yang bersangkutan atau kebijakan struktur di LPD itu sendiri? Ini biasanya yang terjadi karena wilayah operasional LPD itu terbatas. Ada peminjam dari luar. Biasanya nanti dari perjuru LPD membemper ada warga sendiri yang menjadi apalis, menjadi penanggung. Penjamin. Menjadi penanggung. Ini kan bempernya untuk. Ya, itu sudah ada penerobosan dari sisi hukum ya. Ada avalis, ada penjamin. Dari proses pemberian kredit yang dengan sebutan 5C tadi, terhadap peminjaman yang deadlock atau betul-betul bermasalah, atau tidak boleh dikatakan kans tidak akan tertagih itu sampai 90%. Upaya apa yang dilakukan oleh LPD selama ini? Kalau untuk kredit yang bermasalah, ada dua penyelesaian. Ada penyelamatan, kemudian ada penyelesaian. Penyelamatan. Kalau penyelamatan itu dilakukan preventif, Pak. Ada usaha-usaha yang sungguh-sungguh dari perjuru LPD sehingga kredit itu bisa tertagih. Tetapi kalau penyelesaian ada hapus buku, ada hapus tagih. Ini kentannya. Jadi selesai tidak bisa ditagih dah kentannya. Oh gitu. Persentase yang begitu terus terhadap nilai jaminannya, entah itu VIU atau barang tetap, bagaimana? Ada agunan yang diambil alih, Pak. JDA. Oh, berarti ada diambil alih, berarti ada nilai eksekusi di sana ya. Apakah ada selama ini, karena ini kan tidak tunduk pada hukum perbankan ini. LPD ini kan tidak tunduk pada hukum nasional lah, katakan begitu ya. Karena dia mempunyai sifat yang spesifik, dikecualikan. Sudah dipikirkan tidak langkah-langkah yang disikapi seandainya ada yang membandel? Tidakkah perlu aturan-aturan lain yang selain apa yang sudah ada selama ini?
Untuk boleh saya tambahkan Ah. satu set dulu. Ini terkait dengan pemberian kredit prosesnya. Mohon maaf saya ulang dulu dari awal. Prosesnya kita punya SOP, LPD punya SOP. Kemudian satu SOP mengenai prosedur permohonan kredit. Pemohon, persyaratan apa saja yang akan dimohon. Kemudian prosedur analisa kredit 5C tadi, Pak. Kemudian dari ini memorandum sampai keputusan kredit. Keputusan bisa di pemucuk sendiri atau melalui proses komite kalau kreditnya gede. Kemudian termasuk juga rekomendasi pengikatan kredit yang tadi, pengikatan agunan yang tadi. Kemudian setelah itu prosedur tadi analisa keputusan mulai akad. Tergantung rekomendasi di sini akad kredit, pengikatan, kalau agunan mana di bawah tangan, mana harus ke notaris. Jadi LPD sudah ada, dia punya SOP. Kemudian yang layak ke notaris barangkali yang terkait misalnya kalau dia punya rumah di luar ada sertifikat dan sebagainya. Ya, kalau rumah tinggal yang begini ada puranya sendiri di situ barangkali tidak layak dibawa ke mungkin di bawah tangan saja hukum adat dia dipakai. Umumnya begitu. Nah, sekarang itu namanya LPD punya proses itu. Kemudian LPD juga punya SOP mengenai penanganan kredit bermasalah. Sekarang penanganan kredit bermasalah intinya itu dia ada dua, penyelamatan, penyelesaian. Kalau dia di penyelamatan itu domainnya ada di LPD itu sendiri, domainnya ada di LPD sendiri. Kalau dia penyelamatan itu mulai dari penagihan, pembinaan sampai restrukturisasi terakhir itu penyelamatan. Kemudian kalau tidak bisa diselamatkan oleh pegawai LPD maka ini dia menempuh langkah penyelesaian kredit. Itu domainnya ada di desa adat. Keputusan adat. Penyelesaian kredit itu terkait dengan apakah ambil alih agunan, apakah hapus buku, hapus tagih, saksi adat, atau diupayakan dicarikan keadilan di pengadilan gitu misalnya. Itu di adat. Ada itu proses. Berarti ada klausul itu ya? Sudah ada. Itu pedomannya kita siap, pedoman itu tinggal sekarang bagaimana terjemahannya di tingkat di LPD. Ada yang sudah secara utuh mampu menerjemahkan, dia relatif aman. Ada yang belum sama sekali karena SDM ya. Karena SDM kita begitu banyaknya 8.100 Pak pegawai LPD ya. Mungkin pemahaman kurang Pak. Itulah kita selalu konsisten memberikan pemahaman kerjasama dengan BKS. Kendalanya di situ. Terima kasih Pak, hanya itu saja. Berarti bagus sudah mengakomodir hukum positif di dalam ketentuan internal yang dibuat oleh LPD. Bagus sekali. Nah, tadi pertanyaan saya terakhir kan saya ada menanyakan dari bapak-bapak ini, seperti apa harapannya LPD ini ke depan? Ya. Silakan. Terima kasih Pak Man. Jadi kami yang sudah berkecimpung di LPD dari sejak awal berharap bahwa LPD tidak hanya ada sekarang, tetapi untuk seterusnya kita wariskan ke upaya-upaya untuk penguatan, penyelamatan itu tetap dilakukan, baik melalui peraturan maupun penguatan-penguatan di desa adat. Apa yang mampu kita capai saat sekarang membuktikan bahwa kolaborasi pemerintah dan para pihak di desa adat itu sangat efektif. Jadi kami berharap untuk LPD, karena di LPD, operasional LPD itu ada yang namanya prinsip kehati-hatian, Pak. Jadi LPD siogianya seharusnya melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagai pemandu untuk keselamatan LPD sekarang dan ke depan. Sudah teruji bahwa LPD yang melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan konsisten di kondisi pandemi seperti sekarang ini relatif. Berarti harapan kita sama. Saya sebagai pribadi pun berharap LPD ini tetap aja sekayang-kayang gitu ya. Sekayang-kayang karena ini merupakan lembaga keuangan desa yang dapat membackup kehidupan masyarakat desa itu sendiri. Yang bahkan menurut saya kalau ini betul-betul maksimum besar
dia akan, kalau betul besar dan profesional penanganannya, belum tentu LPD akan kalah oleh bank umum. Karena dia mempunyai grassroots sendiri, dia mempunyai masyarakat sendiri ya. Artinya tidak perlu promosi dengan kapasitas kemampuan modal. Pertanyaan saya yang terakhir ini, karena waktunya juga mungkin akan mendekati sebelum Pak Mardika akan nyusul pertanyaan yang lain ya. LPD ini membawahi beberapa LPD, seluruh LPD sebenarnya ya, kalau kita mengacu pada aturan. Tapi saya sangat banyak melihat ada LPD timpang, LPD yang sudah kaya sekali ini. Ya, kalau kita lihat dari kemampuan ekonomis kelihatan di sana, kelihatan sekali. Dari hasil pariwisata, pengontrakan aset dan lain sebagainya, karena nilainya tinggi. Apakah mereka juga bahagian dari LP-LPD ini? Apakah mereka ikut aturan yang ada di LP-LPD ini? Umumnya ada dana 5% dan lain sebagainya. Silahkan dulu. Terus responnya gimana? Ya. Boleh saya mohon izin. Hal yang sama juga kami melihatnya, kalau kemampuan pengelola LPD itu luar biasa, bagus, ternyata mampu dia mempengaruhi keramonya untuk menabung, dan akhirnya keramo menabung, dia bisa, akhirnya dia cepat besar. Tergantung sekarang kapasitas kemampuan dari pengelola LPD itu sendiri. Tentu kapasitas ini begini, kalau itu terkait dengan mungkin pengetahuan, keahliannya, cepat dia bisa menggode dia. Kemudian mudah-mudahan juga ada teman-teman ini yang bagus lagi, bagaimana dia mempengaruhi, kan mental itu juga ya. Mental yang bagus juga itu mempengaruhi sehingga LPD-nya cepat gede. Saya lepas dulu asumsinya, saya anggap potensinya sama. Tapi yang lain, kalau sekarang potensi yang berbeda ada juga. Kalau di daerah kecil, ada yang daerah kecil-kecil sekali, keramonya jumlahnya sedikit, agak lambat juga LPD-nya berkembang baik. Ini ada yang maju, ada yang kurang. Sisi lain kami pun lihat pemerataan satu kelas saja kami memberikan pelatihan. Kemudian ada barangkali 10 pintar sekali dia, mengerti, dia paham, dan dia bisa menerapkan. Ada juga, nggak ngerti, 5-10 kali diajarin. Itu kami anggap kapasitas. Kapasiti daya tampung mereka barangkali berbeda. Nah, itu tidak masalah, karena pemberdayaan itu namanya proses penyadaran, capacity building, dan keberdayaan. Itu didampingi terus, tidak masalah. Memang begitulah. Tidak semuanya sekali diajarin akan pinter, dia jago ya. Akhirnya kita bertahap, pemberdayaan begitu didampingi terus-menerus dengan sabar. Sehingga ada 3 prinsip, pilarnya pemberdayaan, memucu kesadaran dulu, capacity building, penguatan, kemudian keberdayaan, bagaimana dia mampu mengupayakan sendiri, mencari potensi di dalam maupun di luar lingkungannya. Terima kasih Pak. Yang tambahkan maksud saya begini. Dan Ya Pak, ini cendekiawan dulu. Baru yang nanti akan yang saya maksud gitu. Kita di BKS Bali ada 2 konsep kita untuk memajukan LPD ini. Pertama, konsep bersaing dan bersanding. Yang kedua, konsep persatuan dan kebersamaan dari awal. Oleh karena itu, menyambung pertanyaan tadi, tentu kita harus ingat dari awal berdirinya RPD ini, sehingga kita menjadi satu, sehingga sekarang sudah besar, tidak ikut lembaga kita. Kita tidak ingin seperti itu. Dari awal memang kita LPD, ada organisasi namanya BKS. Kalaupun sekarang besar, tentu juga kita harus ikut bersama-sama. Itu harapan saya. Harapan saya selaku teman-teman, sehingga proses persatuan dan kebersamaan itu benar-benar terjadi untuk kita bisa kuat bersama. Jangan nanti kalau sudah besar melepaskan diri, tidak mengikuti, apalagi tidak menyetor dana pemberdayaan. Nah, ini yang saya maksud sebenarnya. Apakah semua sudah melakukan ini? Karena 5% dari keuntungan itu besar kan? Iya kan? Seperti itu saya lihat neracanya, gila itu besarnya. Apakah ini sudah terrealisasi? Karena ini kan sebenarnya asosiasi. Istilahnya ada sumbangan wajib kepada lembaga ini. Kalau dia tidak mengikuti, seperti apa?
Itu loh pertanyaan Yes. saya. Terima kasih, Paman. Ya. Kalau untuk setoran dana pemberdayaan, tidak ada ketentuan di dalam peraturan yang bersifat sanksi. Nggak ada. Nggih, tidak ada yang bersifat sanksi. Nika yang sehingga kami dari nanti peraturan yang ditunjuk untuk mengumpulkan dana pemberdayaan ketika ada Tidak LPD, terpatuhi. nggih, tidak terpatuhi, kami Tidak mempunyai nilai tekan ya? nggih, kami tidak lantas bisa nanti memaksa untuk Ya. mengeluarkan dana pemberdayaan. Istilahnya tidak ada aturan imperatif yang memaksa untuk dilakukan gitu. Nah ini perlu dipikirkan ke depan ini Pak Gusti, bahkan dengan aparat pemerintah apapun namanya, karena tidak menutup kemungkinan jomplang, karena merasa gede, liu keuntungannya nyaya nyetor, padahal pidan gestone nawang apa, barang-barang majalan, nah ini kan tak adil. Tapi memang ada yang nggak nyetor. Ada, karena ada saya pancing di sini. Karena ada, saya tahu ada ini. Makanya saya tanyakan di sini. Biar jelas gitu loh. Kalau tidak ada itu seperti apa gitu loh. Yang pasti yang besar ini tidak nyetor gitu loh. Loh, kalau begitu kan tidak fair. Ya. Sebenarnya kan di sini ada simbiosa mutualistis. Ada peruntukan ke yang lain sebenarnya juga. Ya mestinya kita harus fair. Kita memulai dari tidak ada apa menjadi ada apa. Ya kewajiban itu harus dilakukan lah, itu harapan saya. Bagaimana menyikapi ini? Ini perlu ke depan. Entah sanksinya seperti apa dan bagaimana. Ini mungkin ada kesepakatan di Pararem atau diputuskan di masing-masing daerah adat seperti apa gitu. Mungkin itu saran saya. Kalau boleh tahu berapa persen yang nggak nyetor? Kalau tadi 2% tidak masalah. Yang tidak menyetor berapa persen? 9%. 9%. Cukup besar juga ya. 91% yang menyetor kan. Nggih. Berarti berapa? 9% yang tidak menyetor. Yang tidak menyetor. Tidak menyetor. Gede loh ini. 9% ini gede loh. Karena yang tidak menyetor ini besar-besar semua gitu loh. Berarti jumlahnya 99 LPD, Pak. Ya, itu artinya apa? Artinya apa ya? T loh asetnya itu T loh. Kita bukan berbicara M lagi loh, T gitu. Ya. Mungkin itu ya. Ada yang lain Mungkin ditanyakan saya sama Tika? sedikit menyampaikan terkait dengan ya ini masalah isu ya, sebenarnya isu yang mungkin bisa ditanggapi langsung. Karena tadi kalau penjelasan dari Ketua LPLPD, Ketua PKS dan konsultan cukup menarik memang proses LPD jadi sejarahnya, bahwa ya kalau kita berbicara secara kultural kan LPD ini adalah kearifan lokal di sektor ekonomi finansialnya Bali, karena tadi hanya Bali satu-satunya yang memiliki lembaga perkreditan, lembaga keuangan seperti LPD. Di dunia lain tidak ada kan begitu. Dari sejarahnya tadi sudah disampaikan, berjalan begitu bagus dan tanpa ada semacam persoalan-persoalan yang berarti. Tapi gitu ya, ini ada tapinya. 2 tahun terakhir ini, nah ini saya membacanya sih di media gitu lah, di media mainstream maupun di media sosial. Nah, ada persoalan-persoalan. Tadi sudah disampaikan bahwa yang bermasalah tidak lebih dari 2%. Gitu. Tapi kenapa muncul persoalan semacam ini menjadi berita yang begitu besar? Persoalan LPD, apakah secara hal yang sifatnya sosiologis itu, LPD ini berarti menjadi sesuatu yang menarik untuk dipublikasikan, baik itu berita yang positif maupun yang negatif. Nah kebetulan 2 tahun ini kita lihat banyak yang memang katakanlah diobok-obok ya, dalam tanda kutip ya, diobok-obok oleh aparat penegak hukum, dalam ini mungkin kejaksaan. Nah dengan persoalan ini gimana sikap daripada LPLPD, BKS dan juga konsultan terhadap persoalan ini? Karena ini supaya tidak menjadi proses yang berkelanjutan, jadi harus diminimalisasi lah proses-proses terkait dengan tadi manajemennya kan sudah bagus dan sebagainya, tapi masih ada proses pemberitaan. Artinya berita itu bukan didasarkan kepada isu, tapi fakta di lapangan memang ada kondisi semacam itu. Nah ini seperti apa? Mungkin bisa ditanggapi. Ya, saya pertama. Saya juga
menyampaikan dua konsep untuk menjawab ini. Pertama, hanya buah pohon yang berbuah yang akan dilempari orang. Itu pertama. Kedua, digoyang dan disayang. Karena disayanglah dia digoyang. Itu filosofisnya. Tentu dalam hal ini kita tetap berpikiran positif saja. Memang 2 tahun ini agak digoyang dengan di medsos karena medsos baru viral sekarang. Dulu tidak ada orang bawa telepon, tidak ada gitu. Justru dengan adanya telepon, handphone sekarang ramailah berita-berita yang memang ada benarnya dan banyak keliru juga gitu. Sehingga perlu diluruskan. Oleh karena itu, tentu dengan berita seperti ini kita harapkan juga baik media konvensional maupun media sosial ya berimbang. Karena sehingga ada variasi berita yang sesungguhnya dengan narasumber yang berkompeten. Mohon maaf, jangan membicarakan LPD tetapi tidak orang LPD itu misal. Ada juga bagus, benar, tetapi banyak keliru juga karena tidak narasumber yang membidangi. Termasuk juga hal-hal yang lain. Itu. Oleh karena itu, tentu harapan kita dari media yang sudah ada seperti ini justru positifnya juga meningkatkan, banyak orang membicarakan LPD sesungguhnya sekarang. Justru dengan membicarakan mudah-mudahan mencintai. Karena ini adalah miliknya. Sekali Bali yang rageng lah, menerage, kan kita harus memeliharanya. Nah nike harapan titiang malipisan, ring semeton LPD, kepala LPD, ring sejebak Bali, sanewenten, ngiring kuatkan tekad kita. Ngayah niki ring desa adat sekala niki, ngayah duwe pun niki. Talar tuntunan ring sesuunan, talar ngiring tuntunan ring guru wisesa, guru swadaya, guru lepake, catur guru niki ngiring sarang-sarang. Tiang kira nike menawi enten tambahan terus. Terima kasih. Jadi mendengar, memperhatikan dan menyikapi situasi yang belakang ini cenderung dalam tanda kutip agak sedikit bombastis tentang LPD. Kami dari lembaga menyikapi dengan menguatkan LPD agar tidak sampai terjebak pada hal-hal yang pragmatis dalam artian adanya fraud yang memang pada akhirnya pasti akan berujung ke ranah hukum positif. Jadi kami karena media bersifat seperti sekarang ini semua menggunakan tugas kami yang lebih utama adalah memberikan penyadaran, penguatan terhadap perjuru LPD untuk tidak sampai keluar dari koridor-koridor. Itu yang saya sampaikan. Oke, kalau saya kan kemarin benar bombastis, kemudian kita pelajari, ternyata ini malah saya terima kasih. Ada yang meninjau, melihat, mengkritik dan terusnya. Ternyata muaranya kita harus memperkuat perarem ternyata di bawah. Cuman itu jawabannya, sehingga betul-betul desa adat itu mampu melindungi miliknya. Ya. Dengan baik, itu aja intinya. Kami akan coba kuatkan karena dapat inspirasi yang banyak untuk itu. Kita sudah rumuskan, nanti rumus perarem kita lokakarya lagi. Mudah-mudahan cocok dipakai di masing-masing LPD karena mereka yang akan menggunakan desa adat. Ya, kalaupun ada ditambahan secara spesifik di masing-masing desa adat mempunyai keunikan, ya silakan dimasukkan. Ya. Saya sangat setuju ini para narasumber dengan pendapat yang tadi ini. Hanya saja ini mudah-mudahan penglihatan saya ini salah. Mudah-mudahan dengan maraknya pemberitaan LPD 2 tahun terakhir, saya sangat berharap tidak ada nuansa politik di balik punggung ini untuk menguasai LPD sebagai satu milik sebelah lembaga. Itu harapan saya. Dan saya sangat setuju. LPD adalah milik desa adat. Dari, oleh, dan untuk masyarakat adat. Ya. Itu pertama. Yang kedua, kuatkan dengan perarem. Kalau sudah perarem dipergunakan sebagai ini, yang mengikat adalah masyarakat adat itu sendiri. Tidak ada mengikat
orang di Dalung mengikat orang di Denpasar atau apalagi di Kelungkung atau Karangasem. Tidak ada itu. Ini harapan saya. Semoga ini menjadi realita bagi kita semua dan mempunyai pemahaman yang sama terhadap LPD, bahwa LPD adalah milik masyarakat adat yang harus dilestarikan, diajarkan sekayang-kayang. Itu harapan saya. Semoga harapan saya ini juga menjadi harapan masyarakat adat di Bali secara keseluruhan, karena ini merupakan lembaga keuangan desa yang sangat unik, yang satu-satunya di dunia ini. Kalaupun ada di Nagari, berbeda persepsi dan visinya. Mungkin demikian, Nitisan Indonesia. Satu kata lagi, Silakan. Cendrawasih ada di Banten. Ciwidey lewat Cipali. Terima kasih netizen sudah membantu LPD Bali. Wah. Demikian Nitisan Indonesia dari hasil bincang-bincang kami dengan pakar-pakar LPD. Ada Pak Gusti, ada Pak Cediakawan, ada Pak Nengah. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini ada manfaat dan berguna bagi masyarakat Bali secara umum dan Indonesia secara keseluruhan. Semoga asa atau harapan ini juga menjadi harapan kita semua. Demikian, terima kasih. Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.